warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Muzalifah dengan NPM 2134025161147. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Etika Bisnis RM03 dengan judul Keadilan Sosial dalam Bisnis. Yang pertama, ini ada keadilan. Keadilan adalah keadaan di mana suatu hal berada dalam keadaan seimbang atau sama rata, atau juga dapat dikatakan tidak berat sebelah. Keadilan dapat dikatakan adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut teori Aristoteles, keadilan menunjukkan kepada equality yang memiliki karakteristik proporsional, bukan sekedar sama. Proporsional berarti sesuai porsinya masing-masing. Atas pengaruh Aristoteles, secara tradisional dibagi menjadi tiga, yaitu keadilan legal, keadilan komutatif, keadilan distributif. Pengaruh Aristoteles secara tradisional dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang, yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, keadilan komutatif atau justitia komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antara orang atau antar individu. Yang ketiga, keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Teori keadilan Adam Smith. Adam Smith hanya menerima satu konsep keadilan, yaitu keadilan komutatif. Alasannya yaitu yang pertama, ada keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lain. Ketidakadilan berarti pincangnya hubungan antar manusia karena kesetaraan yang terganggu. Yang kedua, yaitu ada keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Demi menegakkan keadilan komutatif, negara harus bersikap netral dan melakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Yang terakhir juga menolak keadilan distributif, karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang atau tidak boleh dirugikan haknya. Keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan hak. Orang miskin tidak punya hak untuk menuntut dari orang kaya untuk membagi kekayaannya kepada mereka. Orang miskin hanya bisa meminta, tidak bisa menuntutnya sebagai sebuah hak. Orang kaya tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang miskin. Prinsip komutatif Adam Smith. Yang pertama yaitu ada prinsip non harm, yang kedua prinsip non intervention, yang ketiga yaitu prinsip keadilan tukar. Teori keadaan distributif John Rawls. Teori keadilan distributif John Rawls yang ditemukan oleh John Rawls adalah konsep keadilan yang berfokus pada distribusi keuntungan dan sumber daya dalam masyarakat. Dalam teori ini, Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar bagi keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan distributif Rawls. Yang pertama yaitu ada prinsip kebebasan yang sama. Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama. Yang kedua yaitu prinsip perbedaan atau different principles, bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut dapat menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Kritik atas teori Rawls. Yang pertama yaitu prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan, karena dengan prinsip tersebut pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak untuk diberikan kepada pihak lain. Yang kedua, yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena kesalahannya sendiri. Prinsip perbedaan justru memperlakukan secara tidak adil mereka yang dengan gigih, tekun, disiplin, dan kerja keras telah berhasil mengubah nasib hidupnya terlepas dari bakat dan kemampuannya yang mungkin pas-pasan. Contoh keadilan sosial dalam bisnis. Yang pertama yaitu kompetensi yang adil, yang kedua diverifikasi tim, yang ketiga program bantuan sosial, yang keempat transparansi dan akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.